Kadang Tuhan tidak menguji manusia lewat badai besar, tetapi lewat satu kalimat yang diucapkan dengan angkuh. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, berdiri sebuah rumah megah yang selalu tampak sempurna dari luar. Pagar besi tinggi berlapis emas, halaman luas dengan kolam ikan, dan deretan mobil mahal yang berkilau di bawah matahari pagi. Rumah itu milik Larissa, seorang CEO wanita berusia 35 tahun. Cantik, cerdas, kaya raya. Namun di balik semua kemewahan itu, hatinya keras seperti baja. Bagi Larissa, dunia terbagi dua. Orang yang berguna dan orang yang bisa diabaikan. Pagi itu, angin bertiup pelan menyapu dedaunan di halaman rumahnya. Di sudut taman, seorang pria sederhana bernama Raka sedang membersihkan rumput dengan sabit kecil. Tubuhnya kurus tapi tegap. Kulitnya gelap terbakar matahari, dan wajahnya selalu tenang, seolah hidup tidak pernah benar-benar kejam padanya. Raka bukan siapa-siapa, hanya penjaga kebun yang digaji pas-pasan. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui siapapun. Raka menyimpan masa lalu yang tak pernah ia ceritakan, bahkan pada dirinya sendiri. "Raka," suara Larissa terdengar tajam dari teras lantai 2. Nada suaranya dingin, tanpa emosi. Raka langsung berdiri, menepuk tangannya yang kotor oleh tanah, lalu berlari kecil mendekat. "Iya, Bu Larissa. Pastikan taman ini bersih sebelum jam 9. Aku ada tamu penting hari ini. Dan satu lagi, jangan pernah menyentuh mobilku." Ia menunjuk ke arah sebuah mobil hitam tua di garasi. Mobil yang jarang sekali dikeluarkan. "Mobil itu bukan untuk orang seperti kamu." Raka menunduk, tidak membantah, tidak tersenyum. "Baik, Bu." Saat Raka kembali ke taman, Larissa menatap punggungnya dengan tatapan meremehkan. Baginya, pria seperti Raka hanyalah bagian dari pemandangan. Ada, tapi tidak penting. Namun ia tidak tahu bahwa takdir sedang mempertemukan mereka bukan sebagai majikan dan bawahan, melainkan sebagai dua manusia yang akan saling menghancurkan kesombongan satu sama lain. Dan semua itu akan dimulai dari sebuah mobil tua yang sudah lama mati. Raka kembali menekuni pekerjaannya seperti biasa. Tangannya bergerak perlahan, memotong rumput yang tumbuh liar, menyapu dedaunan kering, dan merapikan bunga-bunga yang hampir layu. Ia bekerja bukan karena takut dimarahi, tapi karena hatinya selalu tenang saat melihat sesuatu menjadi rapi dan hidup kembali. Di sisi lain rumah, Larissa sibuk mempersiapkan diri. Gaun mahal tergantung rapi. Make up sempurna menutupi wajah cantiknya. Namun di balik cermin besar itu, ada mata yang tampak lelah. Sudah 5 tahun sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan. Sejak saat itu, Larissa membangun dinding tinggi di sekeliling hatinya. Ia belajar untuk tidak percaya, tidak berharap, dan tidak peduli. Uang menjadi pelindungnya. Kesombongan menjadi senjatanya. Sore hari, langit mendadak gelap. Awan tebal menggantung rendah. Hujan turun deras tanpa peringatan. Semua pekerja berlari mencari tempat berteduh. Semua, kecuali Raka. Ia justru berjongkok di tengah taman, menutupi bunga-bunga kecil dengan terpal bekas. Tangannya basah, bajunya kuyup, namun matanya tetap fokus. Dari balik jendela, Larissa memperhatikan tanpa sadar. Ia heran melihat seseorang begitu peduli pada sesuatu yang bahkan tidak ia perintahkan. "Bodoh," gumamnya pelan. Kenapa dia repot-repot begitu? Namun entah kenapa, pemandangan itu membuat dadanya terasa sedikit sesak. Beberapa jam kemudian, hujan reda. Raka duduk di bawah pohon mangga membuka bekal sederhana, nasi putih dan telur rebus. Ia makan perlahan, seolah tidak ada yang perlu dikejar dalam hidup ini. Larissa masih memperhatikannya dari jauh. Ia membandingkan itu dengan makan malam mewahnya yang sering terasa hambar. "Orang miskin, tapi bisa setenang itu," bisiknya. "Tidak masuk akal." Hari demi hari berlalu. Raka selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Ia membantu tanpa diminta. Memperbaiki kran bocor, mengencangkan engsel pintu, menyalakan pompa air yang macet. Namun, setiap kali Larissa melihatnya, ia selalu berkata dingin,
Kamu itu penjaga kebun, bukan teknisi. Jangan sok bisa. Raka hanya menunduk. Ia tidak pernah membela diri. Karena ia tahu. Harga diri sejati tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Dan Larissa tidak tahu bahwa setiap kali ia meremehkan Raka, ia sedang menyiapkan panggung bagi satu momen yang akan membuat seluruh dunianya runtuh. Mobil hitam tua itu akan menjadi saksi. Pagi itu, matahari bersinar terik. Udara terasa berat, seolah kota kecil itu menahan napasnya. Larissa berdiri di depan cermin, memeriksa penampilannya untuk terakhir kali. Hari itu sangat penting. Pertemuan dengan para investor dari Jakarta akan menentukan masa depan perusahaannya. Ia ingin segalanya sempurna, seperti biasa. Dengan langkah anggun dan penuh percaya diri, Larissa berjalan menuju garasi. Mobil hitam tua itu berdiri diam, mengkilap, seperti menyimpan rahasia masa lalu yang tidak pernah ia sentuh. Larissa masuk ke dalam mobil, memutar kunci. Tidak ada suara. Ia mencoba lagi. Sekali, 2 kali. Mesin tetap diam, seperti tubuh tanpa nyawa. Apa-apaan ini? Suara Larissa meninggi. Ia memukul setir dengan telapak tangannya. Ia keluar dari mobil dengan wajah memerah. "Pak Dimas!" teriaknya memanggil sopir. "Cepat ke sini!" Dimas berlari tergesa, membuka kap mesin, mencoba menyalakan ulang. Namun hasilnya sama. "Mesinnya mati total, Bu," katanya dengan suara gemetar. Larissa meledak. "Kamu kerja pakai otak atau tidak? Mobil mahal begini bisa rusak? Aku terlambat karena kalian semua tidak becus." Kunci mobil dilempar ke lantai garasi. Suara logamnya menggema. Semua pekerja terdiam, menunduk ketakutan. Di sudut taman, Raka mendengar keributan itu. Ia berjalan mendekat perlahan. "Permisi, Bu Larissa? Mungkin saya bisa coba lihat sebentar." Larissa menoleh dengan tatapan tajam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kamu? Penjaga kebun mau mengutak-atik mobilku?" Raka menunduk sopan. "Saya dulu pernah bantu di bengkel kecil, Bu. Mungkin ada yang longgar." Larissa tertawa. Tawa keras, sinis menusuk. "Bengkel kecil? Kamu pikir mobil ini motor butut? Harga mobil ini lebih mahal dari hidupmu seumur hidup." Semua orang menahan napas. Raka tetap tenang. Ia hanya berkata pelan, "Saya cuma ingin membantu, Bu." Larissa melangkah mendekat, menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Lalu dengan suara tinggi, ia berkata kalimat yang kelak akan menghantuinya seumur hidup. "Kalau kamu bisa menghidupkan mobil ini, semua hartaku aku serahkan padamu." Suasana membeku. Tak ada yang berani berbicara. Raka terdiam lama. Lalu ia mengangguk pelan. "Baik, Bu, saya coba." Larissa menyilangkan tangan di dada, tersenyum angkuh. "Silakan. Tapi kalau gagal, jangan pernah injak rumah ini lagi." Raka melangkah ke mobil, membuka kap mesin dengan hati-hati. Tangannya yang biasa memegang tanah kini menyentuh logam dingin. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketenangan. Dan saat itulah takdir mulai bergerak. Raka berdiri diam beberapa detik di depan mesin mobil itu. Bukan karena takut, bukan karena ragu, melainkan karena ia sedang mengingat sesuatu yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Suara mesin, bau oli, dan tangan seorang pria tua yang dulu mengajarinya dengan sabar. Ia menarik napas pelan. Tangannya mulai bergerak perlahan, tidak tergesa, tidak panik. Ia memeriksa satu persatu kabel yang terhubung ke mesin, mengencangkan baut yang sedikit longgar, membersihkan bagian yang tertutup debu tipis. Semua orang menatap tanpa suara. Beberapa pekerja saling berbisik pelan. "Percuma. Mana mungkin dia bisa?" Larissa berdiri di teras dengan wajah penuh ejekan. Jam tangannya dilirik berkali-kali, kesabarannya hampir habis. "Cepat sedikit. Aku tidak punya waktu melihat sandiwara orang miskin." Raka tidak menjawab. Ia tahu saat seseorang dikuasai amarah, kata-kata hanya akan memperkeruh. Keringat menetes dari pelipisnya. Tangannya berhenti sejenak. Ia menemukan sesuatu. Selang bahan bakar tidak terpasang sempurna, dan kabel aki sedikit longgar. Hal sederhana, tapi cukup untuk membuat mesin mati total. Dengan gerakan hati-hati, Raka memperbaikinya. Ia memastikan semuanya terpasang dengan benar.
Lalu, menutup kap mesin perlahan. Ia menoleh ke arah Larissa. "Boleh saya coba nyalakan, Bu?" Larissa mendengus. "Silakan, biar semua orang lihat seberapa bodohnya kamu." Raka masuk ke dalam mobil, duduk di kursi pengemudi. Tangannya memegang kunci. 1 detik, 2 detik, mesin menyala. Suara raungan halus memecah keheningan. Semua orang tersentak. Astaga, hidup, mobilnya hidup. Larissa membeku. Matanya membesar, bibirnya bergetar. Mobil yang selama ini tidak pernah bisa diperbaiki montir manapun, kini menyala hanya dalam hitungan menit. Raka turun dari mobil. Ia berdiri di depan Larissa dengan sikap sopan. "Kadang sesuatu yang mati," katanya pelan, "bukan karena rusak, Bu, tapi karena tidak pernah disentuh dengan sabar." Kata-kata itu menghantam Larissa lebih keras daripada tamparan. Dadanya terasa sesak, matanya panas. Ia membalikkan badan, mencoba menutupi wajahnya. Tapi sudah terlambat. Air mata jatuh. Untuk pertama kalinya, Larissa menangis di depan orang yang selama ini ia rendahkan. Dan di saat itulah ia sadar, tantangan yang ia ucapkan dengan sombong telah berubah menjadi hukuman bagi egonya sendiri. Larissa berdiri kaku di tempatnya. Suara mesin mobil yang menyala terdengar seperti detak jantung yang menampar kesadarannya sendiri. Semua orang masih terpaku. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bicara. Raka menunduk hormat. "Saya minta maaf kalau lancang, Bu. Saya hanya ingin membantu." Kata-kata itu justru membuat Larissa semakin hancur. Ia menatap mobil itu lama. Mobil yang bukan sekadar kendaraan. Itu adalah peninggalan terakhir suaminya. Mobil yang selama ini ia biarkan mati. Sama seperti hatinya sendiri. Dan kini, seorang penjaga kebun yang selalu ia hina menghidupkannya kembali. Janji itu kembali bergema di kepalanya. "Kalau kamu bisa menghidupkan mobil ini, semua hartaku milikmu." Tangannya gemetar. "Raka," suara Larissa parau. Raka mengangkat kepala. "Iya, Bu. Kamu menang taruhan itu." Ia menelan ludah. "Aku sudah berjanji." Suasana makin tegang. Semua pekerja saling pandang. Beberapa menahan napas. Raka segera menggeleng pelan. "Tidak perlu, Bu. Saya tidak pernah berniat mengambil apapun." Larissa menatapnya tak percaya. "Kenapa?" "Semua orang di luar sana akan berebut kekayaanku." Raka tersenyum tipis. "Saya bekerja bukan untuk uang, Bu. Saya bekerja supaya hati saya tenang." Kalimat itu membuat Larissa terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa begitu kecil meski berdiri di rumah mewahnya sendiri. Air matanya kembali jatuh. "Selama ini aku pikir uang bisa membeli segalanya," katanya lirih. "Tapi ternyata tidak bisa membeli hati yang tulus." Raka menunduk. "Kita semua pernah salah, Bu. Yang penting mau berubah." Kata berubah itu mengguncangnya. Malam itu, hujan turun pelan. Larissa duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto suaminya. "Kalau kamu masih ada, mungkin aku tidak akan jadi orang sekeras ini." Bayangan Raka muncul di benaknya. Pria sederhana yang tidak pernah membalas hinaan dengan amarah. Ia sadar, Tuhan tidak mengirim Raka untuk mempermalukannya, tapi untuk menyelamatkannya. Dan esok hari, Larissa akan membuat keputusan yang mengubah hidup Raka dan dirinya sendiri. Pagi itu terasa berbeda. Cahaya matahari masuk lembut melalui jendela besar rumah Larissa, tidak menyilaukan seperti biasanya. Larissa berdiri lama di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri. Wajah seorang wanita yang selama ini tampak kuat, namun sebenarnya rapuh. Ia menarik napas panjang. Hari ini, ia bertekad untuk tidak lagi menjadi orang yang sama. Di luar, Raka sudah mulai bekerja seperti biasa, menyiram tanaman, membersihkan kolam, seolah kejadian kemarin tidak pernah terjadi. "Raka!" Suara Larissa terdengar dari belakang. Tidak tajam, tidak dingin. Raka menoleh kaget. "Iya, Bu. Masuk sebentar ke ruang tamu." Raka ragu sejenak, namun ia menurut. Di ruang tamu, Larissa menyodorkan secangkir teh hangat, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. "Duduklah." Raka duduk di ujung kursi, menunduk sopan. "Aku sudah memikirkan tantangan bodohku kemarin," kata Larissa pelan. "Aku malu pada diriku sendiri." Raka diam.
Aku ingin menebusnya, lanjutnya. Aku ingin kamu berhenti jadi penjaga kebun. Raka mengangkat kepala. Matanya terkejut. Aku sudah siapkan modal, kata Larissa sambil mendorong sebuah amplop tebal. Buka bengkel kecil, gunakan keahlianmu. Raka menatap amplop itu lama. Tangannya gemetar. Bu, saya tidak bisa terima sebanyak ini. Larissa tersenyum tipis. Ini bukan upah. Ini permintaan maaf. Raka menggeleng. Saya senang bekerja di sini, Bu. Saya suka melihat tanaman tumbuh. Jawaban itu membuat Larissa terdiam. Ia baru sadar, selama ini ia selalu memaksa orang mengejar apa yang ia anggap sukses. Kalau begitu, kata Larissa akhirnya, tetaplah di sini. Tapi bukan sebagai orang yang aku rendahkan. Sejak hari itu, rumah itu berubah. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada lagi kata kasar. Larissa mulai menyapa para pekerja dengan senyum. Dan Raka tetap menjadi dirinya sendiri. Namun perubahan ini bukan akhir, melainkan awal, karena dunia di luar rumah itu akan kembali mempertemukan mereka dalam cara yang tak pernah mereka duga. Beberapa bulan berlalu, musim berganti, dan hidup pun ikut berubah pelan-pelan. Raka akhirnya menerima tawaran Larissa. Bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai amanah. Ia membuka bengkel kecil di pinggir jalan kota. Tidak besar, tidak mewah, hanya sebuah bangunan sederhana dengan papan kayu bertuliskan bengkel senyap. Ia memilih nama itu karena satu alasan. Di tempat itulah ia ingin orang merasa tenang, bukan dihakimi. Setiap pagi, Raka tetap datang ke rumah Larissa lebih awal. Merawat taman, menanam bunga. Baru setelah itu, ia membuka bengkelnya. Larissa sering memperhatikan dari jendela. Ada rasa hangat yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan cinta, bukan juga hutang budi, melainkan rasa hormat yang lahir dari ketulusan. Bengkel Raka perlahan dikenal orang, bukan karena iklan, bukan karena harga murah, melainkan karena kejujuran. Mobil saya tidak perlu diperbaiki besar-besaran, katanya jujur pada seorang pelanggan, hanya baut longgar. Orang-orang heran. Di zaman seperti ini, masih ada orang seperti Raka. Suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan bengkel itu. Larissa turun tanpa perhiasan, tanpa riasan berlebihan. Hanya seorang wanita biasa. Raka tersenyum melihatnya. Silakan, Bu. Larissa menatap bengkel kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Tempat ini hidup karena hatimu, katanya pelan. Raka hanya tersenyum. Semuanya hidup karena diberi kesempatan, Bu. Kalimat itu membuat Larissa terdiam lama. Ia baru sadar. Yang benar-benar kaya bukanlah orang yang memiliki segalanya, melainkan orang yang tidak kehilangan dirinya sendiri, dan di senja itu, matahari tenggelam perlahan di balik atap bengkel kecil, membawa satu pelajaran besar tentang kerendahan hati. Namun cerita ini belum berakhir. Masih ada satu momen terakhir yang akan menutup kisah ini dengan air mata dan kelegaan. Malam itu hujan turun pelan, membasahi kota kecil yang mulai tenang. Larissa duduk sendirian di ruang tamu rumah besarnya. Lampu-lampu redup memantulkan bayangan yang terasa asing baginya. Di tangannya, sebuah bingkai foto lama. Foto dirinya dan mendiang suaminya tersenyum di depan mobil hitam itu. Mobil yang dulu ia jaga dengan ego dan hati yang ia biarkan mati terlalu lama. Aku akhirnya mengerti, bisiknya lirih. Yang kamu tinggalkan bukan harta, tapi cara mencintai. Air mata jatuh tanpa suara. Bukan air mata marah, bukan juga penyesalan semata, melainkan kelegaan. Keesokan harinya, Larissa datang ke bengkel Raka lebih pagi dari biasanya. Udara masih sejuk, pintu bengkel belum sepenuhnya terbuka. Raka terkejut melihatnya berdiri di sana. Bu Larissa, ada yang bisa saya bantu? Larissa tersenyum, senyum yang sederhana. Senyum seorang manusia yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Aku mau berpamitan, katanya pelan. Aku akan pindah. Raka terdiam. Aku akan menyerahkan perusahaan pada timku, lanjutnya. Aku ingin hidup lebih sederhana, belajar merawat sesuatu, bukan menguasainya. Raka menunduk hormat. Itu keputusan yang berani, Bu. Larissa menatap bengkel kecil itu sekali lagi. Keberanian itu aku pelajari dari kamu. Mereka berdiri diam beberapa saat,
Hujan gerimis turun perlahan, membungkus suasana dengan ketenangan. "Ada satu hal terakhir," kata Larissa. "Jangan pernah berubah." Raka tersenyum tipis. "Yang harus berubah bukan hati yang tulus, Bu, tapi hati yang lupa caranya merendah." Larissa mengangguk, matanya berkaca-kaca. Mobil hitam itu kemudian melaju pelan, meninggalkan bengkel, bukan sebagai simbol kekayaan lagi, melainkan simbol perjalanan pulang. Raka berdiri menatap jalan. Di dadanya tidak ada kebanggaan, tidak ada dendam, hanya kedamaian. Dan satu bagian terakhir dari kisah ini akan menutup semuanya. Beberapa tahun kemudian, kota kecil itu berubah. Tidak ramai, tidak gemerlap, namun terasa hidup. Bengkel senyap milik Raka kini dikenal luas, bukan karena ukurannya, bukan karena keuntungannya, melainkan karena satu hal, kepercayaan. Raka tetap sama, masih menyapa setiap orang dengan senyum tenang, masih menolak memperbaiki sesuatu yang sebenarnya belum rusak, dan masih percaya bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan hati akan selalu menemukan jalannya sendiri. Di halaman rumah lama Larissa, taman kini penuh bunga. Bukan bunga mahal, namun bunga yang dirawat dengan sabar. Larissa tinggal di rumah kecil di pinggir kota. Ia menanam sendiri, menyiram sendiri. Dan setiap sore, ia duduk memandang langit tanpa merasa perlu membuktikan apapun pada dunia. Kadang ia tersenyum mengingat masa lalunya. Tentang satu kalimat sombong yang dulu ia ucapkan. Tentang satu mobil yang mati. Dan tentang satu orang sederhana yang mengajarinya cara hidup kembali. Hidup memang aneh. Kadang kita merasa paling tinggi, justru saat itulah kita paling rendah. Dan kadang, orang yang kita anggap tidak berarti justru datang membawa pelajaran paling berharga. Cerita ini bukan tentang mobil, bukan tentang uang, bukan tentang siapa yang kaya atau miskin. Ini tentang hati. Tentang bagaimana ketulusan mampu menghidupkan sesuatu yang sudah lama mati. Jika hari ini kamu merasa diremehkan, ingatlah satu hal, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh pandangan orang lain. Dan jika hari ini kamu merasa berada di atas, ingatlah, kesombongan hanya membuat kita buta. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jika cerita ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Semoga kita semua diberi hati yang lembut, rezeki yang cukup, dan kekuatan untuk tidak pernah berhenti menjadi orang baik. Sampai jumpa di kisah berikutnya.